Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember, yang artinya kita sudah ada di penghujung tahun 2023.
Kalau kita flashback ke awal tahun, rasanya nggak mungkin ya kita lewati tahun ini. Banyak kegagalan, kekecewaan, naik turun dalam hidup kita. Tapi satu hal yang perlu kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Kasih Tuhan tak terbatas dalam hidup setiap kita, amin. Sebab itu mari sama-sama hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita gunakan waktu beberapa menit ke depan untuk fokuskan pikiran dan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau kasih ucapan syukur kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Kami ada hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Musim terus berganti tapi Tuhan terus pelihara setiap kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Membawa ucapan syukur kami yang terbaik. Sebab kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau pelihara setiap kami, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama. Lebih
habis dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari lebih lagi nyatakan. Dalam hidup kami Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari sungguh ku bersyukur. Mari dengan tangan terangkat sama-sama nyatakan. Lebih luas dari samudra,
bersyukur punya Allah yang setia. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami berjanji kami mau terus sembah Tuhan. Kami mau terus puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom GBI PRJ. Seberapa banyak di sini yang siap memuji Tuhan, melambaikan tanganmu. Serahkan haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Bersama-sama. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya katakan amin. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Mari lebih lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Come on. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama nyatakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Mari katakan. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari dengan iman katakan. Come on. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Jadikan ini sebagai doamu. Katakan. Come on. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sekali lagi katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tuhan GBI PRJ nyatakan. Tak berubah. Sambil tepuk tangan sama-sama. Come on. Tak berubah. Amin. Come on GBI PRJ. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah
lambaian tangan orang-orang yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Boleh sapa kanan kirinya, katakan Happy Sunday, mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita di rumah Tuhan, saudara. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, come on. Dewi Perji, angkat suaramu, nyatakan. Bentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasa-Nya. Mari angkat suaramu, nyatakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Kau yang percaya sorakan haleluya. Saya percaya ibadah raya 3 suaranya bisa lebih keras lagi. Ku bentuk serupa dengan Dia, diciptakan tujuan yang mulia, Membawa terang, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya. kami ceritakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kebesaran kuasa-Nya. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi katakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi kuat. Oh, oh. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, come on. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, dari tempat ini, dari GBI PRJ Ibadah Raya 3 akan lahir umat-umat yang lebih dari pemenang, amin. Yang kuat, yang merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersama. Ku mau menjadi kuat, ku mau jadi kuat, ku mau menjadi. Yang sebelah kiri kurang keras saudara, come on. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia sebelah kanan. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia bersama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi
Haleluya. Tuhan, kami mau jadi pemenang. Tuhan, kami mau jadi terang buat dunia. Mari Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan, inilah jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang dikasihi-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati dan berdoa Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, doa orang benar itu besar kuasanya. Kami mau berdiri buat bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Indonesia adalah bangsa kesayangan-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada lawatan Tuhan pada bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga terjadi hujan pertobatan dan kami mengalami terobosan demi terobosan. Tuhan, menjelang tahun-tahun politik ini Tuhan, Engkau melihat bangsa kami Tuhan akan mengalami pesta demokrasi Tuhan. Berikan bangsa kami tetap kesatuan hati Tuhan. Mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan iman kami mau perkatakan, hai roh pemecah belah persatuan bangsa, roh kekacauan, roh kerusuhan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pemilu yang akan berlangsung dengan jujur, adil, damai Tuhan. Berikan kami pemimpin Tuhan yang daripada-Mu. Pemimpin yang nasionalis Tuhan, yang toleran Tuhan, yang Pancasilais Tuhan, yang membawa kami dari terobosan demi terobosan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat tanah, air, udara yang ada di bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari bencana alam Tuhan. Kami mau perkatakan, diam dan tenanglah bencana alam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dari Sabang sampai Merauke aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Pak Presiden Jokowi dan Wakil. Seluruh jajaran menteri kabinet Tuhan. Pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya ada hikmat Tuhan turun pada pemimpin bangsa kami. Kiranya takut akan Tuhan itu ada pada setiap hati pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan rakyat Tuhan. Dijauhkan dari segala macam bentuk korupsi Tuhan. Kami mau patahkan roh korupsi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa kami mengalami terobosan dan maju terus Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk gembala sidang kami terkasih Pak Niko. Terima kasih untuk gembala yang peka mendengar suara Tuhan. Terima kasih untuk visi misi yang Tuhan titipkan melalui gembala sidang kami. Biarlah melalui gembala sidang kami Tuhan, membawa api Pentakosta ketiga Tuhan. Dari Indonesia Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Berkati kesehatan, pelayanan Tuhan, dan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat gembala terkasih kami Tuhan, Dr. Yanto. Tuhan, Kau melihat gembala yang kami kasih ini Tuhan. Ada hati seorang gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Berkati gembala kami ini Tuhan. Berkati pelayanannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Membawa kami seluruh jemaat CK7 hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati juga istri, anak dan cucu-cucunya Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia Tuhan. Generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi Yeremia adalah generasi muda yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Jauhkan segala macam dosa Tuhan. Juga ada pergolakan-pergolakan dalam hatinya Tuhan. Engkau yang akan tuntun, Engkau yang akan luruskan Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi muda di tangan Tuhan. Engkau akan melesat, mengalami terobosan Tuhan. Mengalami penuaian jiwa.
Karena Tuhan sayang kepada generasi Yeremia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segala doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar dari surga. Kau akan turut bekerja bersama-sama kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang Kau kasihi. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita saudara. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dengan sukacita saudara kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Oh ada di sebelah kanan saya, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah saudara. Selamat beribadah di GBI PRJ saudara Jiwa Baru. Dapat mengisi form biodata Jiwa Baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Dan saudara tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun di bulan Desember. Dan minggu depan saudara seperti yang kita ketahui bersama kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun GBI PRJ yang ke-26. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Boleh saya tahu siapa di sini sudah memiliki tiket untuk minggu depan saudara? Sudah punya tiket ya? Nah saudara pastikan bagi saudara yang sudah memiliki tiket, pastikan jam ibadahnya saudara. Karena minggu depan jam ibadahnya berbeda dengan ibadah yang seperti biasanya. Saudara bisa lihat di layar di depan. Untuk ibadah 1 itu pukul 7.30, ibadah yang kedua pukul 10.30, ibadah ketiga pukul 14.00, dan untuk ibadah terakhirnya itu pukul 17.00. Jadi jangan sampai salah saudara ya, karena ibadahnya memang berbeda seperti ibadah pada umumnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin memiliki pertanyaan atau keluhan khusus mengenai apps GBI PRJ atau apapun itu seputar ibadah minggu depan saudara, ibadah HUT, saudara nanti sepulang ibadah saudara dapat bertanya ke counter helpdesk yang ada di depan mengenai acara HUT minggu depan saudara ya. Jadi sekali lagi pastikan jamnya jangan sampai salah dan nanti sepulang ibadah saudara bisa bertanya langsung ke counter yang ada di depan. Nah kini tiba saatnya saudara kita akan memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Dan atau yang memerlukan amplop, saudara dapat mengangkat tangan nanti akan dibantu oleh tim Asher kami. Untuk scan kris pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik boleh sekali lagi saya undang kita sama-sama semuanya bangkit berdiri saudara. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan. Bapak kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. In unity we serve. With much thanksgiving, we celebrate. With one voice, we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him. See you.
Ibadah Manor Service dan 2PM Service bergabung dengan acara HUT ke-26 dan Christmas Celebration GBI PRJ di Ballroom lantai 10. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service. Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, Doa Fajar, Bible Study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, KUL atau Community of Love, KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai di penghujung tahun semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mau nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan. Kami terima kemenangan daripada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Ku tidak akan Meski setiap kami dalam kesesakan, meski dalam kesesakan,
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama dengan imanmu nyatakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. lebih lagi nyatakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyatakan, aku punya Tuhan yang Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Angkat suaramu, nyatakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi nyatakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. katakan, imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Badai boleh ada Tuhan, tetapi melalui setiap badai kami bisa melihat bahwa Engkau melindungi kami dengan naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Bahkan kami akan terbang tinggi bersama-Mu melintasi badai apapun juga yang Engkau izinkan Tuhan. Bawa kami Bapa dalam dimensi yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Tuhan.
Kami adalah pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Beritahukan rahasia kerajaan-Mu Tuhan. Karena kami telah siap untuk mendengarkan-Mu Tuhan. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya kebenaran yang daripada-Mu yang hamba-Mu beritakan Tuhan. Tanpa sedikit pun mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu. Kuasailah ruangan ini, kuasailah ruangan hati kami. Dan kami yakin firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bertumbuh subur dan berbuah lebat karena kami punya Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom PRJ. Apa kabarnya? Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Saudara, saya sangat sukacita ya bisa hadir lagi di sini. Saya terima kasih kepada para pemimpin, kepada Dr. Yanto, Pak Willy, Bu Ernasari, Pak Farel atas undangannya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting saudara, karena itu jangan ngantuk. Ya, kalau ngantuk saudara minum air. Ya, jangan terlalu banyak nanti bolak-balik ke toilet. Saudara, Coel sebelah kanan kirinya bilang jangan ngantuk ya. Ini penting. Ya, kita akan belajar wejangan dari Yesus yang ia sampaikan sebelum ia meninggal. Orang kalau sebelum meninggal itu pesannya penting dan hari ini kita mau belajar dan saya berdoa supaya saudara semua bisa menangkap pesan Tuhan. Ya. Hari ini firman Tuhan berjudul pakaian pesta atau the wedding garment. Ada apa dengan pakaian pesta? Ada undangan saudara. Undangan apa? Undangan perjamuan kawin. Ya. Apa hubungannya dengan kita? Ada banget saudara. Kalau saudara lihat bagan the end of time itu di Wahyu ya saudara. Boleh tolong ditampilkan. Nah nanti saudara kita kan sudah di zaman akhir. Kapan hari terakhir itu kan kita nggak tahu tapi kita harus siap-siap. Tuhan katakan harus siapin baju pesta. Ya, jangan lupa nanti ketinggalan. Jadi kita orang-orang percaya akan ada rapture atau pengangkatan. Ya, kapan waktunya Tuhan Yesus katakan aku pun gak tahu, yang tahu hanya Bapa. Jadi kita cuma bisa siap-siap, kita adalah mempelai Tuhan. Nanti setelah pengangkatan saudara ada masa the great tribulation. Tahun kesengsaraan besar di mana Antichrist atau Antikristus itu akan berkuasa. Dan barang siapa yang bertahan dalam kesengsaraan ini tetap akan diselamatkan. Ya, dan kita semua akan diundang ke dalam suatu perjamuan yang namanya perjamuan kawin anak domba. Adanya di mana? Di Matius 22 saudara. Saya akan bacakan, saudara simak ya ayat demi ayat. Lalu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Sang Bapa di sorga mengadakan pesta untuk anaknya yaitu Tuhan Yesus. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja.
Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya itu, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ditutup dengan sebuah kalimat yang sangat penting. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, kalau kita lihat perumpamaan ini kita baca seolah-olah rajanya kejam. Ya kan? Masa ada orang diundang ke pesta gak pakai baju pesta, mungkin dia orang miskin. Kok malah diusir, kok malah dihukum. Tetapi kita harus tahu saudara, pada zaman dulu itu kan tanahnya bukan seperti kita, belum ada trotoar. Tanahnya itu tanah merah. Kalau hujan, kalau banjir, kalau becek itu kakinya kotor. Makanya di setiap rumah disediakan tempat pembasuhan kaki. Ya kan? Karena mereka memakai kasut dan bukan sepatu. Kasut dari kulit yang bisa masuk ke dalam. Ya, kotorannya. Lalu apa lagi? Nah, orang Israel, orang Yahudi kalau mengadakan pesta itu lama, ada anggur yang terbaik dan lain-lain. Dan untuk menghormati sang pemilik pesta mereka disediakan baju. Kalau mereka nggak punya baju yang layak disediakan baju untuk ganti. Karena apa? Untuk menghormati sang pemilik pesta supaya bajunya itu layak dan bersih. Karena mungkin jubahnya panjang saudara ya. Takutnya kena kotor juga. Nah, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini yang harus kita pelajari, apa maksud Tuhan. Siapa yang dipanggil dan siapa yang dipilih. Saudara, semua orang itu adalah orang yang dipanggil. Karena semua orang berhak menerima anugerah keselamatan tanpa pilih bulu. Tetapi siapa yang dipanggil, hari ini kita akan belajar. Karena itu kita harus dengar benar-benar ya saudara. Supaya kita termasuk bilangan yang dipilih. Ada 3 kelompok orang dalam perumpamaan ini. Yang pertama, siapakah para tamu undangan yang berhalangan? Saudara, mereka adalah umat perjanjian. Siapakah umat perjanjian? Orang Israel, orang Yahudi. Kenapa mereka disebut umat perjanjian? Apakah Tuhan pilih kasih? Ya, nanti kita akan belajar. Istilah Ibrani untuk perjanjian itu berasal dari kata blit yang artinya potong. Ada hewan korban, ada daging yang dipotong, ada sesuatu yang sakit dikorbankan sebagai pengorbanan. Ya. Inilah perjanjianku kata Tuhan di Kejadian 17 ayat 10 yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Karena disunat itu sakit, ada daging yang dipotong. Ya. Sunat merupakan tanda dan materai dari perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan umat muslim sampai sekarang masih wajib disunat. Tetapi kenapa sunat ini sudah tidak berlaku lagi? Karena nanti saudara bisa baca di kitab Roma. Tuhan katakan sunat lahiriah, sunat jasmaniah itu sudah enggak penting. Yang penting kita menyunat hati kita. Mempersembahkan hidup kita sebagai korban. Sakit enggak sakit. Karena harus menyangkal diri, harus memikul salib. Ya. Di Matius 22 Yesus katakan, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Dengan kata lain Tuhan katakan, akulah Allah Israel. Lah kenapa kok Israel? Kok ada orang VIP, ada orang yang bukan saudara? Karena respons kita menjadi pertimbangan Tuhan untuk dipilih. Dipanggil dan dipilih dua-duanya anugerah Tuhan. Tetapi cinta harus bersambut. Ya kan? Nah, Abraham kita lihat apa sebabnya Tuhan memberkati Abraham, anaknya Ishak dan cucunya Yakub. Karena Abraham 2 kali diuji Tuhan dan dia lolos ujian. Ujian yang pertama itu ketika namanya masih Abram. Di Kejadian 12 dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Gak tahu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan garis bawahi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ini tergenapi saudara. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram enggak nego. Tuhan kemana? Kasih tahu dulu dong. Aku nih orang kaya loh. Aku punya budak banyak, aku punya harta banyak. Kalau aku bawa semuanya sama ternak-ternakku, harus bawa tenda, harus bawa bahan makanan di jalan, harus bawa macam-macam. Repot Tuhan. Enggak pakai tanya, dia pergi. Dia lolos ujian pertama. Kemana? Tuhan bilang rahasia. Dia pergi enggak? Pergi saudara. Ketaatan yang luar biasa dari seorang Abram. Respons yang pertama. Respons yang kedua. Ketika 25 tahun Abram namanya diganti menjadi Abraham.
Tuhan minta sesuatu yang sangat dikasihi Abraham. Apa itu? Di Kejadian 22 ayat 1-3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Garis bawahi, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu, korban bakaran, lalu berangkatlah ia untuk pergi ke tempatnya yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, tanpa tanya-tanya, padahal Tuhan janji melalui Ishak, keturunanmu akan diberkati, semua bangsa akan diberkati di bumi. Lalu Tuhan minta, korbankan Ishak. Hah, kalau saya jadi Abraham saya pasti tanya, hah gak salah Tuhan, gitu kan? Ini anak perjanjian nunggunya 25 tahun bukan nunggu kemarin. Tapi Abraham tidak tanya, dia besok paginya siapin semua. Saya yakin dengan hati hancur. Di situ saudara Tuhan bisa lihat bagaimana Abraham punya hati Tuhan. Karena Tuhan tahu betapa sakitnya mengorbankan anak tunggal yang gak berdosa. Disembelih di depan mata kepala sendiri. Makanya ketika Tuhan itu disalibkan, bapaknya itu sampai meninggalkan dia, nggak tega saudara. Saudara gimana tega anak yang Tuhan kasihi, Tuhan berikan buat kita anak tunggal disembelih di depan mata kepala kita. Dan Tuhan lihat kamu punya hatiku, cocok, tepat. Tapi saudara, Abraham bukan cuma punya hati Tuhan, Abraham punya mata Tuhan. Ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, mereka orang-orang jahat. Ada hubungan gak dengan Abraham? Gak ada saudara. Bukan saudara, bukan keluarga, tapi Abraham nego karena Abraham punya mata Tuhan. Dia bilang, Tuhan kasihan dong. Gimana kalau ada 50 orang? Tuhan bilang, oke lah kalau ada 50 orang gak apa-apa. Gimana kalau 45 Tuhan? Gimana kalau 40, 35, 30, 25 berani saudara. Mengorbankan hidupnya untuk orang lain yang berdosa. Sampai dia bilang Tuhan gimana kalau 10 kata Tuhan. Oke lah kalau 10 stop. Dan tidak ada 10 orang pun orang benar di Sodom dan Gomora. Karena itu Sodom dan Gomora dihancurkan. Hanya Lot dan keluarganya yang diselamatkan. Ya. Jadi Abraham bukan punya hati Tuhan aja saudara, dia punya mata Tuhan, punya hati untuk jiwa-jiwa, untuk orang berdosa. Karena itulah Yakobus 2 ayat 23 mengatakan karena itu Abraham disebut sahabat Allah, friend of God. Tuhan bisa ngobrol, tanya jawab sama Abraham, it's such a beautiful relationship. Sahabat Allah, friend of God. Lalu karena Tuhan tahu isi hati Abraham, dia berfirman di Kejadian 15 ayat 18. Pada waktu itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Dan ini yang sedang diperebutkan. Wilayah yang diberikan Tuhan kepada Abraham, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Tapi saudara waktu Abram sampai ke tanah Kanaan, kemudian kan beranak cucu, lalu ada kelaparan. Mereka keluar dan pindah ke Mesir. Saudara ingat, kemudian Tuhan pakai Yusuf untuk menyelamatkan, memberikan makan mereka di tanah Goshen. Ingat ya, saudara baca gak Alkitabnya? Colek sebelahnya, baca gak Alkitabnya? Gitu ya. Nah setelah dari Mesir lalu Firaunnya ganti-ganti saudara, sampai akhirnya gak kenal sama Yusuf dan keturunannya. Lalu mereka disiksa, kerja rodi. Tuhan mau panggil mereka keluar, Tuhan panggil Musa. Tuhan berjanji kepada Musa. Bilangan 34 ayat 1-2. Tuhan memberi kepada Musa perintah-perintah ini untuk bangsa Israel. Sebentar lagi kamu masuk ke negeri Kanaan. Dikasih tahu, Kanaan namanya. Negeri yang kuberikan kepadamu sebagai tanah pusaka. Keren gak? Tadinya gak dikasih tahu, sekarang dikasih tahu. Step by step. Lalu Musa gak bisa masuk tanah perjanjian. Diutus lalu Yosua. Tuhan bilang lagi dengan lebih detail lagi. Yosua 1 ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Luar biasa gak? Luar biasa saudara. Saudara mau lihat petanya ya. Ini saya ambil dari kompas.com 9 Maret 2022. Nah,
Tapi saudara, ada pihak-pihak yang gak senang dengan teori keselamatan Tuhan. Gak senang dengan umat perjanjian, sehingga bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk terus-menerus dikalahkan oleh bangsa-bangsa. Bangsa Babilonia, bangsa Assyria, bangsa Romawi. Kalau saudara baca di Alkitab ya, itu membuat mereka terpencar ke seluruh belahan dunia. Ada yang ke Eropa, ke Amerika, akhirnya sekarang ke Asia, kemana-mana saudara. Dan ini kosong tanah Kanaan karena mereka udah keluar. Lalu mulailah bangsa-bangsa lain datang. Apakah mereka penduduk asli? Nanti kita akan saksikan dari firman Tuhan. Tetapi setelah mereka keluar tercerai-berai, saudara, mereka sama-sama bersatu. Mereka katakan di tahun 1947 kita harus bersatu lagi. Kita harus rebut kembali tanah perjanjian yang Tuhan kasih kepada kita. Lalu di tahun 1948 berdirilah negara Israel. Kalau tadinya kerajaan Israel, sekarang berdiri secara hukum sah menjadi negara Israel. Lalu mereka mulai mengklaim janji Tuhan. Mulai saudara lihat dari yang hijau berpindah menjadi putih. Dan inilah yang disebut kenapa orang Palestina marah. Karena mereka merasa tanah Palestina itu tanah mereka. Mereka diusir dari tanah mereka. Tetapi apakah mereka penduduk asli Palestina? Bukan saudara. Karena apa? Karena Yosua sudah mengalahkan dan memusnahkan penduduk asli atas firman Tuhan. Mereka yang datang juga adalah pendatang setelah bangsa Israel keluar. Saudara ingat ya, di Eropa ada Holocaust. Ya kan, bangsa Yahudi itu ingin dibunuh lalu mereka keluar. Disiksa habis-habisan. Ya. Dan gerakan ini namanya gerakan antisemitisme, anti-Semitism. Kenapa antisemitisme? Termasuk Hamas publicly declared that mereka itu anggota dari antisemitisme. Ingin memusnahkan umat Yahudi. Kenapa antisemitisme? Coba next slide-nya. Karena keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu keturunan Nuh dari Sem. Jadi duluan mana Nuh sama Abraham, saudara? Masih bingung? Nuh dulu kan, setelah itu kan diberantas habis, tinggal Nuh sama keluarganya, baru ada Abraham gitu. Jangan kebalik-balik ya saudara ya. Nah, antisemitisme mereka akan memberantas keturunan Sem. Bangsa Kanaan penduduk asli adalah orang Ham dari kakaknya saudaranya si Sem ini ya, ada Yafet kemudian yang menjadi orang asli Eropa dan Asia Minor. Lalu apa janji Tuhan? Di Yosua 10 kita baca ya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kadesh Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kenapa ditumpas? Kita lihat lagi di Yosua 11. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel, manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara, nanti kalau ada yang disisain ribut. Sedangkan ini kan mau diwariskan. Tapi sekarang yang ternyata apa? Ribut juga saudara. Ya walaupun penduduk aslinya udah gak ada. Karena apa? Nah kapan kata Palestina itu muncul saudara, sampai sekarang gak ada yang tahu persis. Orang Yahudi mengklaim bahwa itu adalah orang Roma yang namanya Hardian yang mengambil kata Palestina dari Filistin karena Filistin adalah musuh besar orang Israel. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah Herodotus yang diambil dari Syria Palestina. Kapan tepatnya Palestina berdiri gak ada yang tahu saudara. Karena memang gak jelas. Kan itu kan banyak penduduk yang datang saudara. Tetapi satu hal, Tuhan menggenapi janjinya karena dia tidak pernah ingkar janji. Kita bisa lihat ya bahwa bangsa Yahudi dimanapun mereka berada dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sampai seorang politikus Amerika yang namanya Charles Murray itu dia bingung dan dia mengadakan penelitian. Kenapa mereka begitu pandai, begitu berhasil dimanapun mereka berada. Dan dia menggandeng seorang Yahudi yang bernama Richard Einstein. Dia membuat sebuah buku hasil penelitian mereka adalah
Orang Yahudi Askenasik di Eropa rata-rata memiliki tingkat intelijensi lebih tinggi dari etnik lainnya. Buku itu diberi judul The Bell Curve. Jadi ada korelasi positif antara intelijensi dengan faktor genetik. Dan buku ini menuai kritikan tajam karena dianggap racist. Lalu mereka mengadakan penelitian lagi, saudara. Orang Yahudi di Amerika dan UK memiliki IQ 1,5 kali lebih tinggi dari standar deviasi rata-rata manusia. Sangat cerdas, diberkati Tuhan. Umat perjanjian, ya. Kemanapun mereka pergi, mereka akan memberkati bangsa di mana mereka berada. Tapi kita harus lihat, buku ini mungkin gak boleh dibaca, tetapi kita bisa lihat. Umat Yahudi, orang Israel hanya 0,2% penduduknya dari seluruh penduduk di dunia. Tetapi saudara tahu Nobel gak? Nobel perdamaian, kedokteran, ya orang-orang pinter itu dibeli Nobel Prize. Itu dari antara semua peraih Nobel 23% diraih oleh orang Yahudi. 194 orang tercatat 6 Oktober 2015. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Albert Einstein itu orang Yahudi, saudara. Dan belum cukup di situ, majalah Forbes membuktikan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia ini 10 terbesar ya. Oracle, Google, Microsoft, Bloomberg, Dell, Facebook, Mark Zuckerberg itu Yahudi. Kemudian ada Chanel dan lain-lain, itu dikuasai oleh pemimpin yang berkebangsaan Yahudi. Mereka luar biasa cerdas, luar biasa diberkati, luar biasa sukses dan luar biasa kaya. Bahkan keponakan saya di Amerika kerja di sebuah investment finance company yang cukup terkenal, saudara. Itu dia bilang, aduh bosnya semua orang Yahudi. Kadang-kadang mereka nggak tampil muka, saudara. Tapi kita tahu ya, advisor berbagai negara seperti Donald Trump itu menantunya, itu orang Yahudi dan menjadi penasehat. Karena apa? Karena pinter, luar biasa, saudara, cerdas. Ya. Tetapi sayangnya, orang Yahudi itu ada Yahudi ortodoks, Yahudi liberal, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah golongan orang pertama yang menolak Yesus. Yang tadi diundang tapi banyak alasan, karena apa? Karena mereka tidak percaya Mesias lahir dari seorang anak tukang kayu yang bernama Yusuf. Mereka bilang no, gak mungkin. Saya tahu Yesus, saya tahu dia dari kecilnya. Mana mungkin dia adalah Mesias. Makanya kalau di total ya saudara, data dari Israel Central Bureau of Statistics ini sebelum konflik 2023 dan data dari Palestina, orang Israel yang percaya kepada Yesus, Yahudi Mesianik di total dengan orang Kristen hanya 2% yang percaya, sisanya gak percaya. Bahkan lebih banyak di Palestina 6% yang percaya kepada Yesus. Mereka menolak, ini adalah golongan yang pertama. Kenapa saudara mereka kemudian orang Israel disiksa terus, dianiaya dan Tuhan izinkan karena ada peperangan. Tadi kan dikatakan Allah yang berperang, melawan siapa? Kalau Allah udah pasti bukan melawan manusia. Melawan siapa? Roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ada pihak yang tidak senang dengan janji keselamatan. Kenapa saudara? Karena Ibrani 2 ayat 16 mengatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Jadi jelaslah bahwa ia tidak memberi pertolongan kepada para malaikat, tetapi kepada keturunan Abraham. Janji keselamatan tidak bisa dinikmati oleh malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Karena hanya kepada manusia yang jatuh dalam dosa. Sehingga iblis itu setiap hari berusaha mencobai kita. Karena enggak adil saudara. Loh situ dosa, saya dosa. Kenapa situ diselamatkan, saya enggak? Ya kan? Jadi dia bilang karena kita sama-sama dosa, saya akan berusaha tarik. Supaya kita sama-sama dihukum. Ya. Yohanes 16 ayat 2 mengatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya. Jadi saudara, di Alkitab di Roma 1 itu dikatakan kita sebenarnya keturunan Abraham dari jalur iman. Kita disebut orang Yahudi bersunat dalam hati walaupun bukan secara darah daging. Ya. Karena Galatia mengatakan bahwa jikalau kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dari jalur iman. Nanti akan ada antikris yang akan menyiksa orang-orang Kristen dengan
dengan dasar bahwa mereka pikir mereka itu berbuat untuk Tuhan. Sudah dinubuatkan ya. Nah, siapakah orang-orang yang datang kemudian ketika orang yang pertama enggak mau terima keselamatan, Tuhan mengundang orang-orang lain yang memiliki respons yang sama. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Mesias. Jadi dulu saudara, boleh next slide dulu enggak? Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, lalu kemudian orang Yunani. Ya, lalu tersebar ke seluruh dunia. Karena apa? Karena Tuhan membuka hatinya, memberkati orang-orang yang hancur hati, yang menjerit sama Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Dan waktu itu ada seorang rasul yang namanya Rasul Petrus. Orang Yahudi kan gak boleh makan binatang haram ya, makanya Muslim sampai sekarang itu gak boleh makan karena kan kita keturunannya sama ya. Mereka dari Ismail, kita dari Ishak. Nah, waktu itu Petrus dapat penglihatan bahwa dia harus makan binatang haram. Dia bilang, sorry Tuhan, aku orang Yahudi, aku gak makan binatang haram. Tuhan bilang harus makan. Kata Petrus, kenapa? Tuhan bilang, Petrus, aku bukan hanya mengasihi orang Yahudi, tetapi aku mengasihi semua orang. Karena itu aku mau utus kamu kepada Cornelius, seorang perwira pasukan di Italia di Kaisarea yang saleh dan takut akan Allah. Petrus yang tadinya gak mau, tapi karena dia nurut sama Tuhan, dia kabarin Injil. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, jadi Tuhan bilang kita nggak main-main lagi Yahudi. Ya, semua orang boleh. Tapi saudara, bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi karena Tuhan memegang janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, karena respons mereka. Dan karena itu kalau kita punya respons yang sama, kita punya hati Tuhan, kita punya mata Tuhan, Tuhan bilang kamu juga adalah keturunanku. Ya, kamu adalah pewaris kerajaanku. Ya. Oke. Nah, setelah Matius 22, saudara, Tuhan ajarkan Matius 24 kepada murid-muridnya di mana di Bukit Zaitun. Kenapa Bukit Zaitun? Itu tadinya mereka dari bait Allah, terus Yesus ajak ke Bukit Zaitun, Tuhan bilang tentang akhir zaman. Bukit Zaitun penting karena Yesus naik dari Bukit Zaitun dan dikatakan dia akan kembali dari turun ke Bukit Zaitun. Dan orang Muslim itu percaya hal yang sama. Mereka katakan kiamat itu akan terjadi kalau batu hitam dari Ka'bah bersatu dengan Dome of the Rock yang di Israel, yang di Yerusalem, itu berarti tanda kiamat. Jadi akan ada perebutan wilayah ini dari 3 penganut agama, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Karena ini penting bagi mereka, karena ini adalah tempat di mana Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tuhan katakan, Tuhan bagi 2 saudara. Ya, di ayat 3-8 Tuhan katakan, akan ada Mesias dan nabi-nabi palsu, akan ada deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di mana-mana, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Lalu murid-murid tanya, kapan akhirnya Tuhan? Tidak ada yang tahu, aku pun tidak tahu. Siap-siap, itu inti dari Tuhan. Lalu di ayatnya yang 9-14 Tuhan katakan, pengikut Kristus akan disiksa, dibunuh dan dibenci karena namaku. Orang akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Bertambahnya kedurhakaan, kasih menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini kuncinya. Bertahan sampai pada kesudahannya. Lalu Tuhan katakan, ini yang paling penting. Injil kerajaan sorga akan diberitakan di seluruh dunia, barulah akan tiba kesudahannya. Dan inilah yang gembala senior kita Insinyur Niko sebut dengan Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Di zaman ini pintu anugerah sedang dibuka seluas-luasnya dan sebentar lagi akan ditutup. Ya. Saudara, Injil diberitakan di mana-mana. Kemarin itu kita mengundang seorang pastor dari Iran yang tadinya Muslim. Dia terima Tuhan karena adiknya yang tadinya luar biasa nakal, saudara. Memalukan keluarga, mereka Muslim. Kemudian adiknya dalam waktu hitungan hari itu berubah menjadi seorang yang sangat baik. Lalu dia datang ke kakaknya, ke Pastor Farsid, lalu katakan, Kak, aku banyak maluin keluarga, aku minta maaf. Terus Pastor Farsid pikirnya kesambet setan dari mana gitu kan. Dia tanya, kamu kenapa sih? Dia bilang, aku ketemu Tuhan Yesus.
Dia bilang, siapa? Kakak mau tahu gak? Aku ajak. Lalu adanya itu ke persekutuan bawah tanah karena dilarang di Iran ya saudara. Lalu Pastor Fasid ditanya, Anda Kristen? Dia bilang, belum, tapi saya pengen tahu. Oke sorry gak boleh masuk. Dia tunggu di luar, dia penasaran. Lalu adanya bilang, oke kak gak apa-apa. Nanti aku pinjemin Alkitab, kakak baca sendiri. Siapa Yesus? Dia baca, waduh dia nangis saudara. Dia ketemu sendiri sama Tuhan Yesus. Lalu dia memberitakan Injil dan singkat cerita dia ditangkap masuk ke penjara. Lalu di penjara itu dia masuk ke ruang isolasi. Lama saudara, orang kalau masuk ke ruang isolasi itu bisa gila. Itu 2x2 saudara, sendirian. Lama saudara. Tapi di situ apa yang terjadi sama Petrus sama Paulus itu terjadi di penjara Iran. Dia bilang dia dengar musik-musik surgawi, dia mulai nyanyi. Padahal dia kan gak tahu lagu-lagu. Dia mulai nyanyi, dia bersuka cita, waduh dia senang banget. Lalu sampai penjaga penjaranya itu tanya, are you okay? Sampai pintunya dibuka, dia bilang I'm okay. Terus penjaga penjaranya bilang, you seems happier than me. Dia say, yes I am. Ya mukanya bersinar cerah, enggak depresi sama sekali. 5 tahun dia di penjara. Tuhan melawat keluarganya, mengunjungi papa mamanya sehingga mereka juga convert. Tadinya udah mau dibuang saudara karena mempermalukan keluarga. Convert jadi Kristen, enggak boleh ya. Lalu bukan hanya itu, dia cerita di Iran itu ketika nabi-nabinya ditangkap enggak boleh mengabarkan Injil, Tuhan menghampiri mereka satu persatu. Lalu apa yang terjadi saudara, bukan hanya di Iran, di Turki, dia sekarang jadi pendeta 51 gereja di Turki, luar biasa. Dan dia bilang Tuhan hadir. Bahkan di CBN ya saudara dikatakan, missionaries report Muslims meeting Jesus in dreams in levels we have never seen in 1400 years. Sudah 1400 tahun mereka enggak pernah dengar yang seperti ini, tetapi Tuhan menghampiri mereka karena Tuhan sayang sama mereka. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, saya dengar-dengar katanya di Gaza juga banyak yang dijumpai, tapi saya nggak tahu ya karena nggak ada situs yang resmi. Kenapa delayed eschatology? Itu nama istilahnya delayed eschatology. Di kedatangan yang kedua begitu lama dari dulu sampai sekarang nggak datang-datang karena Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 belum tergenapi. Apa itu? Tuhan katakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, umat perjanjiannya. Tuhan izinkan disiksa supaya mereka menjerit, supaya mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka bisa diselamatkan seperti janjinya kepada Abraham. Ya. Dan itu bukan hanya berlaku untuk umat Yahudi, berlaku kepada seluruh unbelievers in the whole world. Nah, siapakah orang yang tidak berpakaian pesta yang akhirnya diusir? Ini yang paling penting saudara. Di Matius 22 itu gak dikasih tahu karena perumpamaan. Mereka tebak-tebak apa sih maksudnya gak pakai pakaian pesta. Tapi kalau saudara baca sampai ke Wahyu 19 itu dikasih tahu, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya yaitu kita telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan, karena kita gak bisa sediain baju pesta sendiri saudara. Dikasih supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Tuhan sudah kasih kuasa. Tuhan katakan, be holy for I am holy. Tuhan gak akan suruh kita melakukan sesuatu yang kita gak bisa. Ya gak? Kalau kita punya anak umur 2, mungkin gak kita bilang, tolong dong kamu beliin mama bakso, ini uangnya. Lah anaknya baru umur 2 mana bisa. Ya kan? Kalau Tuhan suruh kita berarti kita udah bisa, kita udah dewasa, kita udah tahu, makanya disuruh. Dan Tuhan sudah memberikan kita kuasa kebangkitannya, kuasa terlepas atas dosa. Tetapi tentu itu adalah proses sanctification. Diselamatkan itu anugerah justification, it is free, dikasih gratis. Tetapi ada proses sanctification, ya. Pemurnian, makanya itu yang dibilang akan diuji di dalam api, apakah kita akan tampil murni seperti emas.
Ya. Kemudian di Wahyu 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih. Ini diulang-ulang terus. Baju lenan halus, pakaian putih, pakaian pesta. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada yang tidak menang dan namanya dihapus. Iya enggak? Ya kan? Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tuhan Yesus akan menjadi hakim yang adil. Dia tahu rasanya disiksa, dia tahu rasanya dipermalukan, dia tahu rasanya dihina. Karena itu dia akan menjadi pembela kita dan dia akan membela kita di pintu gerbang surga, di tahta pengadilan Tuhan. On the judgment day dia akan bilang, ini anakku. Dia bertahan sampai pada kesudahannya. Dia punya DNA yang sama dengan aku. Ya. Makanya saudara kalau diizinkan mengalami itu enggak apa-apa saudara. Tuhan Yesus juga diizinkan. Ya. Mazmur 103 ayat 8 mengingatkan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia Allah yang Maha Esa, dia Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia Allah yang panjang sabar, bukan maha sabar. Kesabarannya ada batasnya. Pintu anugerah akan tertutup. Dan ketika pintu itu ditutup, tidak akan ada yang bisa membuka. Ada unforgiven sin. Apa itu unforgiven sin? Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Jangan saudara pikir, dosa juga gak apa-apa lah, jatuh nanti diampuni, jatuh diampuni, jatuh diampuni. Itu namanya cheap grace. Take it for granted. Menyia-nyiakan karunia keselamatan Tuhan. Karena itu Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi kata kuncinya adalah sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kita sudah tahu apa yang benar, kita berbuat apa yang salah. Dan terus menerus. Lalu di Lukas 12 ayat 10 dikatakan setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Maksudnya apa? Melawan anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus. Orang Yahudi melawan Tuhan Yesus gak? Dia bilang kamu bukan Mesias, aku gak mau percaya sama kamu. Tuhan masih tunggu karena mereka itu termasuk golongan unbelievers. Orang yang tidak percaya. Kita juga dulu orang gak percaya dan kita diselamatkan pada saat kita belum percaya. Pada saat kita masih dalam keadaan dosa. Jadi Tuhan masih tunggu. Ya. Tetapi dikatakan menghujat Roh Kudus itu apa saudara? Ketika kita percaya kita dikasih Roh Kudus. Kalau orang belum percaya dia gak punya Roh Kudus untuk mengingatkan mereka akan kebenaran saudara. Karena mereka masih buta akan kebenaran. Nah, menghujat Roh Kudus adalah suatu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus dan menolak dengan sadar dan sengaja serta terus-menerus terhadap karya Roh Kudus yang memampukan manusia menjadi serupa dengan Kristus. Ketika Roh Kudus kasih tahu kita jangan dong dosa, kita bilang biarinlah. Jangan dong, biarinlah, lama-lama suaranya makin kecil. Dan jangan salahkan dia kalau dia meninggalkan kita. Karena di Alkitab tulis akan ada orang-orang yang murtad dan durhaka. Ya. Karena itu Filipi 2 ayat 12-15 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Saya minta pemusik dan worship leaders. Saudara, bagaimana kalau kita jatuh dalam dosa? Kan kita masih punya daging dan daging lemah. Ya, saudara kalau jatuh sengaja apa enggak? Ada yang jatuhnya sengaja? Siapa yang jatuhnya sengaja? Berarti saudara lagi bikin konten. Ya kan, sengaja jatuh, sengaja lagi jatuh. Kalau orang jatuh itu enggak sengaja, karena iblis akan sengaja menggoda kita sampai kita jatuh. Tapi ketika kita jatuh, apa yang harus kita perbuat itu penting saudara. Bangkit lagi, akui dosa kita di hadapan Tuhan, bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Gimana kalau jatuh lagi? Oke, intensitasnya, karena sanctification itu proses, kita gak bisa jadi malaikat dalam waktu 1 hari, benar apa benar? Ya kan, ketika kita jatuh lagi, jangka waktu intervalnya harus makin panjang. Jangan tiap hari jatuh saudara, itu mah sengaja. Ya, jadi mungkin jatuh lagi setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Dan intensitasnya harus makin dikit. Jangan terus-menerus jatuh di tempat yang sama gitu. Kalaupun tempat yang sama itu harus bertobat, jatuhnya lagi nanti enggak sengaja jatuh. Aduh Tuhan minta ampun. Saya akan coba lagi, do my best untuk enggak dosa. Ya. Lalu di Matius 24 ditutup dengan 3 perumpamaan penting.
Yang pertama adalah perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh. Berarti jangan jadi bodoh, itu pesan Tuhan. Minyaknya jangan lupa disediain. Yang kedua, perumpamaan tentang talenta. Kalau kita dikasih talenta, 1 talenta, layanin yang lain dong. Kamu punya 5 talenta, layanin yang lain. Kamu punya 10 talenta, layanin yang lain. Masa kamu ke sorga terus kamu biarin yang lain jalan ke neraka? Berarti kamu gak punya mataku dong, gak seperti Abraham dong. Dan itu kemudian ditutup dengan kata penghakiman terakhir, akan dipisahkan domba dengan kambing. Siapa yang domba dan siapa yang kambing? Yang kambing Tuhan bilang gini, kamu kambing. Dia tanya, hah kenapa Tuhan aku domba? Enggak, kamu kambing. Karena kamu tidak melayani orang yang terendah. Ketika aku lapar kamu gak kasih aku makan. Ketika aku haus kamu gak kasih aku minum. Aku gak lihat Tuhan? Iya, karena kamu pilih kasih. Kamu hanya diskriminasi, kamu hanya mengasihi saudaramu, mengasihi orang kaya yang miskin. Kamu gak peduli kan? Terus yang domba juga bilang, tapi kita juga gak lihat loh Tuhan, kita gak lihat Tuhan Yesus. Kapan kita kasih Tuhan makan? Karena kamu memperlakukan orang yang paling rendah seperti kamu memperlakukan aku. Itu pesan dari Tuhan, lalu ditutup. Dan ini pesan yang sangat penting yang kita harus tangkap saudara ya. Hari ini kita belajar saudara. Kenakanlah pakaian pesta, your wedding garment saudara. Ya. Pintu anugerah terbuka untuk semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bajunya udah disiapin saudara sama Tuhan. Undangannya udah disebar saudara. Saudara mau ganti baju atau enggak itu pilihan saudara. Yang kedua, keselamatan kita dibayar dengan harga yang sangat mahal. Itu dengan darah anak domba Allah. Jangan sia-siakan darahnya saudara. Dia sudah tukar dengan darah saudara. Yang ketiga, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar supaya kita kedapatan setia dan tak bercela. Dan Tuhan udah kasih perumpamaan demi perumpamaan, cerita demi cerita. Ketika kita tahu kebenaran, pegang itu tuh saudara. Yang keempat, banyak berdoa saudara. Untuk anak-anak kita, untuk keluarga besar kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk mbak kita, untuk sopir kita, bahkan untuk orang yang berbuat jahat terhadap kita. Supaya kita bisa gandeng mereka sama-sama ke surga. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tetapi Engkau belum selesai dengan hamba-hamba-Mu. Mereka adalah mempelai-mu Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka pewahyuan Tuhan. Supaya mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya mereka bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Bukan dari perkataan orang lain, tetapi melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan melalui hidup mereka Tuhan, orang lain bisa melihat buahnya Tuhan. Mereka akan menyelamatkan keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa Tuhan, gendong mereka ya Tuhan. Tuhan bersihkan jubah mereka Tuhan. Sehingga suatu saat nanti ketika Tuhan datang, Tuhan bisa peluk mereka. Tuhan bisa katakan, Engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam perjamuan kawinku Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sungguh-sungguh berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan. Supaya mereka menang atas kuasa dosa. Supaya mereka menang atas keterikatan. Supaya mereka memperoleh kesehatan daripada Tuhan. Supaya mereka menjadi umat pemenang seperti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Yesus Engkau ku kagumi. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Sebelum masuk perjamuan kudus, saya ingin membacakan satu ayat dalam firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28 yang mengingatkan kita semua bahwa perjamuan kudus adalah suatu sakramen yang begitu sakral. Mari kita baca bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Nanti ada bagian di mana kita mengaku dosa. Ada bagian di mana kita mau mengintrospeksi diri kita. Gunakan saat itu supaya ada perkenan Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari sorga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun menjadi memenuhi gereja kami, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Shalalalalalalalala ampuni aku Tuhan. Yesus ampuni kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita bangkit, berdiri saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasihnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Shalabashe. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Terima pengurapan restorasi yang seutuhnya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima kasih
Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Para suami, angkat tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang kau lakukan dibuat berhasil. Para istri, angkat tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah kekeluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Single parent, angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Semua jemaat, angkat tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat sudah diberikan jawaban doa. Yang terikat dilepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sebelum kita doa berkat, mari kita sama-sama angkat tangan kita dan mengarahkan kepada Pastor Tin. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati Pastor Tin dengan seisi rumahnya Tuhan Bapak. Pelayanannya terutama Tuhan menjadi harum bagi nama-Mu Tuhan. Kesehatan terbaik Engkau berikan kepada dia. Dan dalam segala perkara dia hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang saya undang jemaat untuk arahkan hati kepada Allah Bapa dan angkat tanganmu untuk terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting.
Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.